Aku kerja siang malam sampai tubuhku hampir tumbang. Tapi setiap gajian, ibu mertuaku datang sambil berkata, "Transfer sekarang juga, itu kewajibanmu sebagai istri." Dan yang paling menghancurkan, suamiku justru berkata, "Kalau kamu cinta sama aku, kamu harus nurut sama ibuku." Sejak malam itu, aku sadar, aku bukan dianggap istri. Aku cuma mesin uang di rumah itu. Assalamualaikum semuanya. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Buat kalian yang lagi mendengarkan cerita ini dari kota manapun, coba tulis asal kalian di komentar ya. Dan buat para istri di luar sana, pernah gak kalian merasa dimanfaatkan setelah menikah? Kalau pernah, coba dengarkan cerita ini sampai akhir. Karena apa yang kulakukan di akhir cerita, membuat suami dan ibu mertuaku langsung panik dan tidak menyangka aku seberani itu. Gajiku selalu habis untuk keluarga suamiku. Kalau mengingat awal pernikahanku, kadang aku masih bingung. Bagaimana hubungan yang dulu terasa begitu hangat, perlahan berubah menjadi sesuatu yang membuatku sesak setiap hari. Dulu aku menikah bukan karena harta. Aku menikah karena percaya pada cinta. Suamiku waktu itu terlihat sangat sederhana. Tidak banyak menuntut. Bahkan sering bilang, "Aku bangga punya perempuan mandiri kayak kamu." Kalimat itu dulu membuatku merasa dihargai. Aku bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan penghasilan yang cukup besar. Gajiku sekitar 15 juta rupiah per bulan. Buat sebagian orang mungkin itu biasa saja. Tapi buatku, itu hasil dari perjuangan panjang yang penuh lelah. Aku bukan perempuan yang lahir dari keluarga kaya. Aku pernah naik motor hujan-hujanan demi datang tepat waktu ke kantor. Pernah makan mie instan seminggu penuh supaya bisa menabung. Bahkan pernah lembur sampai pagi hanya agar karierku naik. Karena sejak kecil aku selalu percaya satu hal. Perempuan harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dan saat aku menikah, aku benar-benar ingin membangun rumah tangga yang sehat. Aku tidak pernah pelit pada suami. Kalau dia ingin makan enak, aku traktir. Kalau dia kekurangan uang, aku bantu. Bahkan beberapa tagihan rumah sering kubayar diam-diam supaya dia tidak merasa terbebani. Aku melakukannya dengan ikhlas. Karena dalam pikiranku waktu itu, beginilah cara pasangan saling mendukung. Awal pernikahan kami memang terasa manis. Setiap pulang kerja aku masih semangat memasak. Kami makan sambil bercanda. Kadang menonton TV sampai tertidur di sofa. Dan setiap kali aku menerima gaji, aku selalu menyisihkan sebagian untuk ditabung bersama. Aku benar-benar berpikir kami sedang membangun masa depan. Sampai suatu malam, ibu mertuaku datang ke rumah. Awalnya biasa saja. Aku bahkan senang beliau datang karena kupikir hanya ingin berkunjung. Aku membuatkan teh hangat, menyiapkan camilan, dan kami ngobrol seperti biasa. Sampai tiba-tiba, ibu mertuaku mengeluarkan buku catatan kecil dari tasnya. Aku sempat bingung. Beliau membuka halaman demi halaman sambil bertanya, "Gaji kamu sekarang berapa?" Aku menjawab jujur, "Sekitar 15 juta, Bu." Beliau langsung mengangguk pelan, lalu menulis sesuatu di buku itu. Entah kenapa, saat itu dadaku mulai terasa tidak enak. Tapi aku masih mencoba berpikir positif. Sampai akhirnya beliau menutup bukunya lalu berkata dengan nada datar, "Mulai bulan depan transfer semua gajimu ke ibu." Dek. Aku langsung diam. Kupikir aku salah dengar. Aku bahkan sempat tertawa kecil karena mengira itu candaan. Tapi wajah ibu mertuaku serius. Sangat serius. Aku langsung menoleh ke arah suamiku. Aku berharap dia tertawa juga. Atau berkata, "Ibu bercanda." Tapi ternyata tidak. Suamiku justru duduk santai sambil mengangguk kecil.
Dan saat itulah, sesuatu di dalam diriku mulai terasa dingin. Aku mencoba tersenyum walaupun jantungku berdebar keras. Maksud ibu, semuanya? Dan jawaban ibu mertuaku benar-benar membuat tubuhku lemas. Iya. Perempuan kalau udah nikah harus ikut aturan keluarga suami. Aku langsung kehilangan kata-kata. Pikiranku kosong. Karena seumur hidup, aku tidak pernah membayangkan ada orang yang bisa meminta seluruh hasil kerja kerasku begitu saja. Aku bekerja siang malam untuk mendapatkan uang itu. Aku sering pulang dengan kaki sakit. Sering stres karena tekanan kantor. Tapi sekarang, hasil semua perjuanganku diminta begitu saja seolah itu kewajiban. Aku kembali menatap suamiku. Dan jujur, saat itu aku sangat berharap dia berkata tidak. Sekali saja. Tapi yang keluar dari mulutnya justru membuat dadaku semakin sesak. Nurutin ibu aja. Biar berkah. Aku langsung membeku. Berkah? Kenapa semua bentuk pengorbanan perempuan selalu dibungkus dengan kata sabar dan berkah? Kenapa saat perempuan mempertahankan haknya sendiri, dia langsung dianggap egois? Aku mulai menggenggam ujung bajuku kuat-kuat supaya tidak menangis di depan mereka. Ibu mertuaku kembali berkata, lagian uang perempuan itu harusnya untuk keluarga suami. Kalau terlalu banyak pegang uang nanti jadi gak nurut. Kalimat itu langsung menusuk harga diriku. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa bukan dianggap menantu. Aku dianggap sumber uang. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Suamiku tidur dengan tenang di sampingku. Sementara aku hanya menatap langit-langit kamar sambil menahan air mata. Dan satu pertanyaan terus berputar di kepalaku. Kalau dari awal mereka hanya menginginkan uangku, lalu sebenarnya mereka menikahiku karena apa? Aku dianggap wajib menyerahkan gajiku. Sejak malam itu, hidupku mulai berubah pelan-pelan. Dan yang paling menyakitkan, aku berubah tanpa sadar menjadi perempuan yang selalu merasa bersalah saat memegang uang hasil kerjanya sendiri. Awalnya aku masih mencoba berpikir positif. Aku berkata pada diriku sendiri, mungkin ibu cuma ingin membantu mengatur keuangan. Mungkin ini cuma sementara. Karena jujur, aku masih terlalu mencintai suamiku untuk percaya bahwa keluarganya benar-benar melihatku seperti ATM berjalan. Tapi ternyata, semuanya justru semakin menjadi-jadi. Beberapa hari setelah pembicaraan itu, ibu mertuaku mulai sering meneleponku. Awalnya hanya menanyakan hal-hal biasa. Aku pikir beliau mulai perhatian padaku. Sampai akhirnya suatu siang saat aku sedang lembur di kantor, teleponku berbunyi lagi. Dan begitu kuangkat, suara ibu mertuaku langsung terdengar tanpa basa-basi. Jangan lupa tanggal gajian minggu depan. Aku langsung diam. Beliau melanjutkan, transfer full ya. Ibu udah ada kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga. Kalimat itu terus dipakai seolah semua pengorbananku memang wajib. Aku menelan ludah pelan. Lalu memberanikan diri bertanya, Bu, kalau semuanya ditransfer, saya pegang apa? Dan jawaban beliau benar-benar membuat dadaku sesak. Kalau kamu butuh tinggal bilang ke suami. Perempuan gak usah pegang uang banyak-banyak. Tanganku langsung dingin. Aku memandang layar laptop di depanku tapi pikiranku kosong total. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa kehilangan hak atas hidupku sendiri. Malamnya aku mencoba bicara baik-baik dengan suami. Aku duduk di sampingnya sambil menahan gugup. Aku keberatan kalau semua gajiku dikasih. Suamiku langsung menghela napas panjang. Wajahnya berubah tidak suka. Lalu dia berkata, kenapa sih susah banget nurut sama ibu? Dek, aku langsung terdiam. Karena anehnya, setiap kali aku menyampaikan perasaanku, aku selalu dianggap melawan. Aku mencoba menjelaskan pelan. Aku kerja capek. Aku juga punya kebutuhan. Aku pengen nabung buat masa depan kita. Tapi suamiku malah tertawa kecil.
Dan kalimat berikutnya benar-benar membuatku sakit hati. Masa sama orang tua sendiri hitung-hitungan? Hitung-hitungan lagi. Aku mulai membenci kata itu. Karena semua orang selalu memakai kata keluarga dan hitung-hitungan untuk membuat perempuan merasa bersalah mempertahankan haknya sendiri. Aku menatap wajah suamiku lama sekali malam itu. Lalu berkata pelan, "Kalau semua gajiku habis, nanti aku punya apa?" Dan jawaban suamiku membuat air mataku hampir jatuh. "Kamu punya aku." Lucu ya? Laki-laki sering berkata begitu seolah cinta bisa membayar rasa aman seorang perempuan. Padahal kenyataannya, perempuan juga butuh pegangan, butuh tabungan, butuh rasa aman atas hidupnya sendiri. Aku tidur sambil memunggungi suami malam itu. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa takut pada masa depanku sendiri. Hari gajian akhirnya tiba. Dari pagi perasaanku sudah tidak enak. Tanganku sampai dingin saat melihat notifikasi saldo masuk. Biasanya aku senang setiap menerima gaji. Karena buatku, itu bukti kerja keras dan perjuanganku. Tapi hari itu, aku justru merasa seperti akan kehilangan sesuatu yang sangat penting. Dan benar saja, belum sampai 1 jam setelah gaji masuk, ibu mertuaku langsung menelepon. "Udah masuk kan? Transfer sekarang." Tidak ada pertanyaan, "Apa kamu capek? Apa kamu udah makan?" Tidak ada. Yang penting hanya uang. Aku duduk lama di toilet kantor sambil menatap angka di rekeningku. 15 juta. Hasil dari tubuh yang hampir setiap hari kelelahan. Hasil dari stres dan lembur tanpa henti. Tanganku gemetar saat membuka aplikasi transfer. Dan saat menekan tombol kirim, air mataku langsung jatuh. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa sedang menyerahkan hidupku sedikit demi sedikit. Malamnya ibu mertuaku datang ke rumah sambil tersenyum puas. Dan yang membuatku benar-benar hancur, suamiku justru memelukku sambil berkata, "Nah gitu dong. Istri baik memang harus nurut." Aku langsung tersenyum kecil sambil menahan tangis. Karena saat itu, aku mulai sadar. Mungkin mereka tidak pernah benar-benar melihatku sebagai pasangan. Aku hanya perempuan yang kebetulan punya penghasilan besar. Aku tetap menurut demi menjaga rumah tangga. Setelah hari pertama aku mentransfer seluruh gajiku, hidupku berubah drastis. Dan yang paling aneh, tidak ada satupun orang di rumah itu yang merasa ada yang salah. Ibu mertuaku terlihat sangat puas. Suamiku juga bersikap seolah semuanya normal. Sementara aku mulai hidup dengan rasa takut setiap kali ingin membeli sesuatu untuk diriku sendiri. Dulu sebelum menikah, aku tidak pernah merasa bersalah membeli kebutuhan pribadi. Aku bekerja keras. Aku tahu batas pengeluaran. Dan aku selalu bisa mengatur uangku sendiri. Tapi sekarang, bahkan untuk membeli skincare atau makan enak sepulang kerja pun aku harus berpikir berkali-kali. Karena semua uangku sudah bukan milikku lagi. Dan yang paling menyakitkan, aku tetap mencoba mengikhlaskan semuanya demi mempertahankan rumah tangga. Aku terus berkata pada diriku sendiri, mungkin memang begini kehidupan setelah menikah. Mungkin ini bentuk pengorbanan istri. Padahal jauh di dalam hati, aku mulai perlahan hancur. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Setiap tanggal gajian, ibu mertuaku selalu menjadi orang pertama yang menghubungiku. Kadang pagi-pagi sekali beliau sudah menelepon. "Udah masuk belum?" Tidak pernah ada basa-basi. Tidak pernah ada perhatian. Yang penting hanya satu. Uang. Dan anehnya, aku mulai merasa seperti karyawan yang setor hasil kerja pada atasan. Bukan menantu. Bukan keluarga. Aku hanya sumber pemasukan. Suatu hari aku memberanikan diri menyisihkan sedikit uang. Tidak banyak. Hanya beberapa ratus ribu untuk membeli sepatu kerja baru karena sepatu lamaku sudah rusak. Tapi entah bagaimana, ibu mertuaku tahu.
Malam itu beliau datang ke rumah dengan wajah tidak suka. Lalu langsung berkata di depan suamiku. Katanya uang gak ada. Tapi masih sempat belanja. Aku langsung membeku. Tanganku dingin. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa dia bukan hanya mengatur uangku, tapi juga mengawasi hidupku. Aku mencoba menjelaskan pelan. Sepatu kerja aku rusak, Bu. Tapi beliau langsung memotong ucapanku. Perempuan kalau udah nikah harus belajar sederhana. Jangan boros. Dek. Aku langsung menunduk sambil menggigit bibir. Karena lucunya, aku diminta hidup hemat memakai uang hasil kerjaku sendiri. Sementara aku mulai melihat keluarga suamiku hidup semakin nyaman. Adik iparku sering nongkrong. Ibu mertuaku mulai sering belanja. Bahkan rumah orang tua suamiku perlahan direnovasi sedikit demi sedikit. Dan semua itu, pakai uangku. Suamiku mulai berubah juga. Dulu dia sering bertanya, "Kamu capek? Udah makan?" Sekarang yang sering dia tanyakan justru, "Udah transfer belum?" Kalimat sederhana itu mungkin terdengar biasa, tapi buat perempuan yang merasa dimanfaatkan, itu sangat menghancurkan. Karena aku mulai sadar, bahkan perhatian suamiku perlahan ikut berubah menjadi soal uang. Suatu malam aku pulang kerja dalam keadaan sangat lelah. Hari itu aku dimarahi atasan karena target kantor belum tercapai. Aku bahkan belum sempat makan dari siang. Begitu sampai rumah, aku berharap bisa istirahat tenang. Tapi saat masuk, ibu mertuaku justru berkata, "Besok transfer tambahan ya. Adik iparmu mau bayar cicilan motor." Aku langsung terdiam. Pikiranku kosong beberapa detik. Lalu tanpa sadar aku bertanya, "Kenapa saya yang bayar?" Ruangan langsung hening. Wajah ibu mertuaku berubah. Dan suamiku langsung menatapku tajam. "Kamu kok jadi perhitungan begini?" "Perhitungan lagi." Kata itu lagi. Aku mulai merasa setiap kali aku mempertahankan hakku, aku langsung berubah jadi wanita jahat di mata mereka. Padahal yang mereka minta bukan sedikit. Mereka meminta hidupku. Aku masuk kamar malam itu sambil menahan tangis. Lalu diam-diam aku membuka mobile banking. Saldo rekeningku tinggal sedikit. Tabungan yang dulu susah payah kukumpulkan perlahan mulai habis. Dan yang paling menakutkan, aku mulai kehilangan rasa aman sebagai perempuan. Aku menatap angka di layar sambil air mataku jatuh pelan. Lalu tanpa sadar aku berkata dalam hati, "Kalau suatu hari aku sakit, apa mereka masih peduli kalau aku sudah gak punya uang?" Dan pertanyaan itu terus menghantuiku sepanjang malam. Aku mulai curiga kemana semua uangku pergi. Semakin lama, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena meskipun setiap bulan aku menyerahkan hampir seluruh gajiku, keadaan keluarga suamiku tidak pernah terlihat membaik. Mereka tetap bilang kekurangan uang, tetap meminta tambahan, tetap membuatku merasa belum cukup berkorban. Dan anehnya, setiap kali aku bertanya uang itu dipakai untuk apa, jawabannya selalu sama. Buat keluarga. Buat kebutuhan rumah. Buat bantu saudara. Tapi kebutuhan keluarga yang mana? Karena semakin hari, aku justru melihat mereka hidup semakin nyaman. Sementara aku mulai hidup seperti orang yang takut miskin. Aku berhenti membeli barang untuk diri sendiri. Jarang makan enak. Bahkan mulai menunda berobat saat tubuhku sakit. Karena setiap kali memegang uang, aku selalu merasa bersalah. Seolah uang yang kupunya bukan lagi milikku. Suatu hari saat pulang kerja, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku berhenti. Adik iparku datang ke rumah dengan motor baru. Motor itu masih mulus. Platnya bahkan belum jadi. Semua orang terlihat senang. Ibu mertuaku tersenyum bangga sambil berkata, "Bagus ya motornya." Aku langsung berdiri diam di depan pintu. Dadaku terasa aneh. Karena beberapa hari sebelumnya,
Ibu mertuaku baru saja memintaku transfer tambahan uang dengan alasan kebutuhan keluarga mendesak. Dan sekarang, adik iparku tiba-tiba punya motor baru. Aku mencoba tetap tenang. Aku duduk pelan lalu bertanya, "Motor baru?" Adik iparku langsung tersenyum lebar. "Iya dong. Lumayan buat nongkrong." Nongkrong. Aku langsung ingin tertawa pahit. Karena selama ini aku bekerja sampai tubuhku hampir tumbang. Sementara uangku dipakai orang lain untuk hidup nyaman. Dan yang paling menyakitkan, suamiku terlihat biasa saja. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada penjelasan. Seolah semua itu memang wajar. Malamnya aku memberanikan diri bicara pada suami. Aku bertanya pelan, "Motor itu beli pakai uang siapa?" Suamiku langsung menghela napas seperti malas menjawab. Lalu berkata santai, "Ya dibantu ibu." Aku langsung menatapnya. "Uang ibu dari mana?" Ruangan mendadak hening. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajah suamiku sedikit berubah. Dia terlihat tidak nyaman. Tapi bukannya jujur, dia malah berkata dengan nada kesal, "Kamu jangan curiga terus." Curiga? Bagaimana aku tidak curiga kalau seluruh hasil kerjaku hilang setiap bulan tanpa kejelasan? Aku mencoba menahan emosi. Aku cuma pengen tahu uangku dipakai buat apa. Dan jawaban suamiku malam itu benar-benar membuat darahku mendidih. Kalau udah dikasih ya ikhlasin. Ikhlasin lagi. Aku mulai muak mendengar kata itu. Karena anehnya, orang yang meminta pengorbanan selalu paling gampang menyuruh orang lain ikhlas. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku kacau. Aku mulai mengingat semuanya. Tambahan transfer untuk kebutuhan mendadak. Permintaan uang untuk saudara. Biaya ini itu yang tidak pernah jelas. Dan semakin kupikirkan, semakin aku sadar satu hal. Aku mungkin sedang dimanfaatkan. Keesokan harinya, kecurigaanku semakin besar. Saat pulang kerja aku melihat ibu mertuaku memakai gelang emas baru. Bukan gelang murah. Aku tahu itu mahal. Karena dulu aku pernah melihat model yang hampir sama di mall dan harganya belasan juta. Tanganku langsung dingin. Aku berdiri lama memperhatikan gelang itu. Dan ibu mertuaku seolah sengaja memamerkannya. Beliau mengusap-usap gelang itu sambil berkata, "Kalau udah tua harus tetap tampil bagus." Aku langsung menelan ludah. Karena saat itu, aku baru sadar. Sementara aku menahan beli obat dan kebutuhan pribadi, uang hasil kerja kerasku dipakai orang lain untuk hidup mewah. Aku masuk kamar sambil menahan napas. Dadaku panas sekali. Lalu untuk pertama kalinya, aku membuka catatan transferku satu persatu. Jumlahnya sangat besar. Sangat besar sampai aku sendiri syok melihatnya. Dan yang paling menyakitkan, aku bahkan tidak tahu kemana sebagian besar uang itu pergi. Air mataku jatuh pelan malam itu. Bukan karena uangnya, tapi karena akhirnya aku sadar. Orang-orang yang selama ini kupikir keluarga, mungkin hanya mempertahankanku karena penghasilanku. Suamiku berubah total setelah menikah. Semakin hari, aku semakin sulit mengenali laki-laki yang dulu kunikahi dengan penuh cinta. Kadang aku duduk sendirian sambil bertanya dalam hati, apa dia memang berubah? Atau sebenarnya dari awal aku tidak pernah benar-benar mengenalnya? Karena laki-laki yang dulu selalu memegang tanganku saat aku lelah, perlahan berubah menjadi seseorang yang hanya datang saat butuh uang. Dan perubahan itu terjadi sangat pelan sampai awalnya aku tidak sadar. Dulu sebelum menikah, suamiku sangat perhatian. Kalau aku lembur dia menjemput. Kalau aku sakit dia panik. Bahkan pernah dia bilang, "Aku gak mau kamu kerja terlalu capek." Kalimat itu dulu membuatku merasa dicintai. Aku merasa aman. Aku pikir, akhirnya aku menemukan laki-laki yang tulus menerima aku apa adanya. Tapi setelah uangku mulai rutin masuk ke keluarganya, semuanya berubah. Perhatian itu perlahan hilang.
Dan anehnya, yang tersisa hanya tuntutan. Sekarang setiap awal bulan, wajah suamiku selalu berubah jadi serius. Kalau aku belum transfer uang ke ibunya, dia akan mulai dingin. Jarang mengajakku bicara. Nada suaranya berubah. Bahkan tatapannya terasa berbeda. Seolah nilai diriku ditentukan dari seberapa cepat aku menyerahkan gaji. Suatu malam aku pulang kerja dalam keadaan sangat lelah. Hari itu aku baru saja dimarahi atasan karena target kantor belum tercapai. Kepalaku sakit. Tubuhku rasanya mau roboh. Begitu masuk rumah, aku berharap suamiku bertanya, "Kamu capek?" Tapi yang pertama keluar dari mulutnya justru, "Udah transfer belum?" Dek. Aku langsung diam di depan pintu. Tas kerja masih menggantung di bahuku. Dan entah kenapa, kalimat sederhana itu terasa seperti tamparan keras. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa dihargai hanya saat membawa uang. Aku mencoba tersenyum kecil walaupun hati terasa sakit. Belum sempat. Wajah suamiku langsung berubah. Dia menghela napas panjang lalu berkata, "Ibu nungguin." "Ibu nungguin." "Bukan? Kamu udah makan. Kamu sehat." "Tidak. Yang ditunggu hanya uangku." Aku langsung masuk kamar tanpa bicara lagi. Dan malam itu, aku menangis diam-diam sambil menggigit bantal supaya suaraku tidak terdengar. Karena akhirnya aku sadar. Aku mulai kehilangan diriku sendiri dalam pernikahan ini. Hari-hari berikutnya semakin berat. Suamiku mulai sering membandingkanku dengan perempuan lain. Kalau aku mengeluh capek, istri orang lain juga banyak yang bantu keluarga suami. Kalau aku mulai keberatan soal uang, jangan jadi perempuan materialistis. Aku sampai ingin tertawa pahit mendengarnya. Lucu ya? Perempuan yang mempertahankan hasil kerjanya sendiri malah disebut materialistis. Sementara orang-orang yang hidup dari uang perempuan dianggap wajar. Suatu malam pertengkaran besar akhirnya terjadi. Semua bermula karena aku menolak transfer tambahan uang. Saat itu tabunganku benar-benar menipis. Aku bahkan mulai takut kalau tiba-tiba sakit atau kehilangan pekerjaan. Jadi aku memberanikan diri berkata pelan, "Bulan ini aku gak bisa transfer lebih." Suamiku langsung berdiri dari sofa. Wajahnya berubah keras. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, dia membentakku. "Kamu ini kenapa sih? Ibu cuma minta bantuan." Air mataku langsung jatuh. Karena aku benar-benar tidak menyangka laki-laki yang dulu begitu lembut sekarang bisa memarahiku demi uang. Aku mencoba menjelaskan sambil menangis. Aku juga punya kebutuhan. Aku capek kerja. Aku takut gak punya pegangan. Tapi suamiku malah berkata sesuatu yang menghancurkan harga diriku malam itu. "Kalau kamu cinta sama aku, kamu harus nurut sama ibuku." Dek. Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak. Karena saat itu, aku sadar. Cintaku sedang dipakai untuk mengendalikan aku. Aku menatap suamiku lama sekali. Lalu bertanya dengan suara gemetar, "Kalau suatu hari aku bangkrut, kamu masih bakal sayang sama aku?" Ruangan langsung sunyi. Dan yang paling menyakitkan, dia tidak bisa langsung menjawab. Aku mulai sakit dan kelelahan, tapi tidak ada yang peduli. Setelah pertengkaran malam itu, sesuatu dalam diriku mulai benar-benar runtuh. Aku masih bekerja seperti biasa. Masih bangun pagi. Masih tersenyum di depan orang lain. Tapi sebenarnya, aku sudah sangat lelah. Bukan cuma fisik. Hatiku juga mulai habis sedikit demi sedikit. Setiap pagi aku bangun dengan rasa cemas. Takut tanggal gajian datang. Takut ada permintaan uang lagi. Takut dianggap istri durhaka kalau menolak. Dan anehnya, aku mulai hidup seperti orang yang bekerja hanya untuk menyenangkan keluarga suami. Bukan untuk diriku sendiri. Aku semakin sering lembur. Karena kebutuhan mereka terus bertambah. Kadang ibu mertuaku meminta tambahan uang mendadak.
Kadang adik iparku butuh bantuan. Kadang ada saudara lain yang katanya sedang kesulitan. Dan semua itu selalu berakhir pada satu orang. Aku. Tubuhku mulai tidak kuat. Aku sering sakit kepala. Sulit tidur. Perutku sering nyeri karena telat makan. Tapi aku tetap memaksa bekerja. Karena aku takut, kalau aku berhenti menghasilkan uang, aku tidak lagi dianggap penting. Dan ketakutan itu perlahan menghancurkan mentalku. Suatu hari di kantor, aku hampir pingsan saat sedang presentasi. Pandangan mataku tiba-tiba gelap. Kakiku lemas. Dan aku langsung jatuh terduduk di depan semua orang. Teman-teman kantor panik. Mereka membawaku ke klinik dekat kantor. Dokter bilang aku terlalu kelelahan dan stres berat. Tekanan darahku turun. Tubuhku kurang istirahat. Saat itu aku hanya tersenyum kecil sambil menahan air mata. Karena lucunya, orang asing justru lebih peduli pada kesehatanku dibanding keluargaku sendiri. Aku akhirnya menghubungi suami. Kupikir, setidaknya kali ini dia akan khawatir. Tapi begitu dia datang ke klinik, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya justru membuatku ingin menangis lebih keras. Kamu kenapa bisa sampai kayak gini? Kerja jangan lebay. Lebay. Aku langsung menatapnya tidak percaya. Tubuhku hampir tumbang. Aku bahkan kesulitan bernapas tadi. Tapi yang dia pikirkan justru aku terlalu berlebihan. Aku mencoba menahan tangis lalu berkata pelan. Aku capek. Dan jawaban suamiku membuat hatiku semakin sakit. Semua orang juga capek. Kadang, yang paling menghancurkan bukan bentakan. Tapi saat rasa sakit kita dianggap tidak penting. Aku pulang ke rumah malam itu dalam keadaan sangat lemah. Kepalaku masih pusing. Tubuhku dingin. Tapi begitu sampai rumah, ibu mertuaku justru berkata sambil duduk santai. Katanya cuma kecapean. Perempuan kerja memang harus kuat. Aku langsung memejamkan mata. Karena bahkan saat aku sakit pun, mereka tetap tidak melihatku sebagai manusia yang bisa lelah. Dan yang paling menyakitkan, beberapa menit kemudian ibu mertuaku malah berkata, "Oh iya, bulan depan ada kebutuhan lagi ya?" Aku langsung tertawa kecil. Tapi tawaku penuh luka. Karena saat itu, aku sadar. Bahkan tubuhku yang hampir hancur pun tidak cukup membuat mereka berhenti meminta. Malamnya aku duduk sendirian di kamar mandi sambil menangis. Aku melihat wajahku sendiri di cermin. Pucat. Mata cekung. Tubuhku mulai kurus. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Padahal dulu, aku perempuan yang penuh semangat. Aku suka bekerja. Suka merawat diri. Punya banyak mimpi. Tapi sekarang, aku hanya perempuan lelah yang hidup untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dan yang paling membuatku takut, aku mulai kehilangan alasan untuk bertahan. Beberapa hari kemudian kondisiku semakin buruk. Aku sering gemetar tiba-tiba. Sulit fokus bekerja. Bahkan pernah lupa makan seharian. Teman kantorku mulai khawatir. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Kamu dimanfaatin ya?" Aku langsung diam. Karena untuk pertama kalinya, orang lain bisa melihat sesuatu yang selama ini terus kutolak untuk kuakui. Malam itu aku membuka mobile banking lagi. Aku melihat angka tabunganku yang hampir habis. Lalu aku melihat diriku sendiri di kaca kamar. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, kalau aku terus hidup begini, apa aku akan benar-benar hancur suatu hari nanti? Aku menangis saat melihat rekeningku hampir kosong. Malam itu hujan turun deras. Suamiku sudah tidur lebih dulu setelah seharian sibuk bermain ponsel dan menonton TV. Sementara aku masih duduk sendirian di ruang tamu dengan laptop kantor yang belum selesai kukerjakan. Tubuhku benar-benar lelah. Kepalaku berat. Mataku panas karena kurang tidur. Tapi anehnya, yang paling sakit justru bukan badanku, melainkan pikiranku sendiri. Karena semakin hari,
Aku mulai merasa hidupku seperti berjalan tanpa arah. Aku bekerja mati-matian. Tapi aku tidak pernah benar-benar menikmati hasilnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku memberanikan diri membuka semua riwayat keuanganku sejak menikah. Awalnya aku hanya ingin mengecek saldo biasa. Tapi semakin lama melihat angka-angka itu, dadaku mulai terasa sesak. Transfer. Transfer lagi. Transfer lagi. Nominal besar keluar hampir setiap bulan. Tambahan uang. Biaya keluarga. Kebutuhan mendadak. Bantuan saudara. Semua memakai uangku. Tanganku mulai dingin saat melihat jumlah totalnya. Besar sekali. Sangat besar sampai aku sendiri tidak percaya selama ini bisa kehilangan uang sebanyak itu. Dan yang paling menyakitkan, aku bahkan tidak tahu persis kemana semuanya pergi. Aku langsung menutup mulutku sendiri supaya tidak menangis keras. Karena saat itu, aku benar-benar merasa hidupku dirampas perlahan. Tabungan yang dulu susah payah kukumpulkan hampir habis. Padahal sebelum menikah, aku punya mimpi besar. Aku ingin punya rumah sendiri. Ingin membuka usaha kecil. Ingin membantu orang tuaku saat mereka tua nanti. Tapi sekarang, semua mimpi itu terasa semakin jauh. Karena uang yang kukumpulkan bertahun-tahun hilang hanya dalam waktu singkat setelah menikah. Aku melihat angka saldo di layar sambil air mataku jatuh satu persatu. Dan yang paling membuatku hancur. Aku sadar selama ini aku terus membodohi diriku sendiri dengan kata ikhlas. Padahal sebenarnya, aku sedang diperas perlahan. Suamiku tiba-tiba keluar kamar malam itu. Dia melihatku duduk sambil menangis. Lalu bertanya datar, "Ngapain belum tidur?" Aku langsung buru-buru menghapus air mata. Entah kenapa, aku malu terlihat lemah di depannya. Aku hanya berkata pelan, "Lihat rekening." Dia mendekat santai lalu duduk di sampingku. Dan saat melihat saldo tabunganku, reaksinya benar-benar membuatku mati rasa. Ya nanti juga bisa ngumpul lagi. Aku langsung menatapnya tidak percaya. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada penyesalan. Tidak ada usaha menenangkanku. Seolah semua uang yang hilang itu bukan hasil kerja keras bertahun-tahun. Aku mencoba menahan emosiku. Aku kerja capek buat semua itu. Dan jawaban suamiku malam itu benar-benar membuat air mataku jatuh lebih deras. "Kamu terlalu cinta uang." Dek. Aku langsung tertawa kecil. Tapi tawaku terdengar menyedihkan. Karena lucunya, perempuan yang mempertahankan hasil kerjanya sendiri malah disebut matre. Sementara orang-orang yang hidup dari uang perempuan dianggap biasa. Aku berdiri lalu berkata sambil menangis. Aku bukan cinta uang. Aku cuma takut hidupku habis buat membiayai semua orang sementara aku sendiri gak punya apa-apa. Ruangan langsung hening. Tapi seperti biasa, suamiku tidak mengerti. Dia malah menghela napas panjang seperti lelah menghadapi aku. "Kamu tuh terlalu mikir negatif sama keluarga." Keluarga lagi. Kata itu lagi. Aku mulai membenci kata itu. Karena semua orang memakai kata keluarga untuk membuatku terus merasa bersalah. Malam itu aku masuk kamar mandi sambil membawa ponselku. Lalu aku menangis sejadi-jadinya di sana. Aku melihat wajahku sendiri di cermin. Wajah perempuan yang dulu penuh semangat sekarang terlihat sangat lelah. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kasihan pada diriku sendiri. Karena selama ini, aku terus berusaha menjadi istri baik sampai lupa menyelamatkan diriku sendiri. Aku duduk di lantai kamar mandi sambil memeluk lutut. Lalu tanpa sadar aku berkata pelan, "Kalau aku terus begini, suatu hari aku akan benar-benar kehilangan semuanya. Uangku, mimpiku, dan mungkin diriku sendiri." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai memikirkan kemungkinan untuk berhenti mengalah. Untuk pertama kalinya aku menolak memberi uang. Setelah malam itu, aku mulai berubah pelan-pelan.
Bukan berubah menjadi perempuan kasar, tapi berubah menjadi perempuan yang akhirnya sadar bahwa dirinya juga berhak merasa aman. Karena selama ini, aku terlalu sibuk menjaga perasaan semua orang sampai lupa menjaga diriku sendiri. Aku masih bekerja seperti biasa. Masih memasak. Masih melayani suami. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang mulai mati. Rasa ikhlas itu perlahan hilang. Digantikan rasa takut dan rasa kecewa yang semakin besar setiap hari. Aku mulai lebih sering diam. Dan anehnya, ibu mertuaku seperti bisa merasakan perubahan itu. Beliau jadi semakin sering menyinggung soal uang. Kadang pagi-pagi langsung menelepon. Jangan lupa bulan ini ada tambahannya. Kadang tiba-tiba datang ke rumah sambil membawa daftar kebutuhan keluarga. Dan setiap kali melihat itu, dadaku langsung sesak. Karena aku mulai sadar, mereka tidak pernah benar-benar peduli apakah aku sanggup atau tidak. Yang penting hanya satu. Aku harus terus memberi. Hari gajian bulan itu akhirnya tiba. Dari pagi pikiranku kacau. Tanganku dingin saat melihat notifikasi gaji masuk. Biasanya setelah itu aku langsung transfer seperti orang yang sudah diprogram. Tapi kali ini, aku hanya menatap layar ponsel lama sekali. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin menyerahkan semuanya lagi. Karena aku mulai takut pada masa depanku sendiri. Tabunganku hampir habis. Tubuhku mulai sakit-sakitan. Dan aku sadar, kalau aku terus hidup seperti ini, suatu hari aku benar-benar akan hancur. Siang harinya, telepon dari ibu mertuaku masuk seperti biasa. Aku menarik napas panjang sebelum mengangkatnya. Dan benar saja, kalimat pertama yang keluar langsung membuat jantungku berdebar. Udah masukkan. Transfer sekarang ya. Aku memejamkan mata beberapa detik. Tanganku gemetar. Karena untuk pertama kalinya, aku akan melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah berani kulakukan. Aku menjawab pelan. Bu, bulan ini saya gak bisa transfer penuh. Ini. Hening beberapa detik. Lalu suara ibu mertuaku langsung berubah tajam. Apa? Aku menelan ludah. Jantungku berdetak sangat keras sampai aku sulit bernapas. Tapi aku memaksa diriku tetap bicara. Saya mau nyimpan sebagian. Saya juga punya kebutuhan. Dan kalimat berikutnya langsung membuat tubuhku dingin. Kamu berani melawan saya sekarang? Dek. Aku langsung menggenggam ponsel kuat-kuat. Karena anehnya, mempertahankan hak sendiri selalu dianggap pembangkangan. Aku mencoba menjelaskan pelan. Bukan melawan, Bu. Saya cuma mulai kesulitan. Tapi ibu mertuaku malah tertawa sinis. Perempuan kalau udah pegang uang sendiri memang jadi gak tahu diri. Air mataku langsung jatuh. Karena lagi-lagi, aku dibuat merasa bersalah hanya karena ingin menyelamatkan hidupku sendiri. Beliau langsung menutup telepon dengan marah. Dan sejak saat itu, aku tahu semuanya tidak akan baik-baik saja lagi. Malamnya suamiku pulang dengan wajah dingin. Dia langsung melempar tas ke sofa lalu berkata, "Kamu ngomong apa sama ibu?" Aku berdiri diam di dapur. Tanganku mulai dingin lagi. Tapi kali ini, aku sudah terlalu lelah untuk terus takut. Aku menjawab pelan. Aku cuma bilang aku gak bisa transfer semuanya. Suamiku langsung menatapku tajam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kemarahan yang benar-benar berbeda di wajahnya. Kamu bikin ibu sakit hati. Aku langsung tertawa kecil sambil menahan tangis. Lucu ya? Aku yang diperas bertahun-tahun justru dianggap penyebab luka. Aku menatap suamiku lama sekali lalu berkata, "Kalau aku yang sakit, siapa yang peduli?" Ruangan langsung sunyi. Tapi seperti biasa, dia tidak punya jawaban. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa sedang berdiri sendirian melawan seluruh keluarganya. Suamiku membentakku demi membela ibunya. Malam itu, aku tahu semuanya sudah berubah.
Karena untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar melihat bagaimana suamiku memilih berpihak. Dan yang paling menyakitkan, bukan kepadaku. Suasana rumah terasa sangat dingin setelah pertengkaran lewat telepon dengan ibu mertuaku tadi siang. Aku mencoba tetap tenang. Masih memasak makan malam. Masih menyiapkan baju kerja suami untuk besok. Tapi sebenarnya, tanganku gemetar sejak sore. Karena aku tahu, ibu mertuaku pasti sudah menceritakan semuanya dengan versi yang membuatku terlihat jahat. Dan benar saja, begitu suamiku pulang, wajahnya langsung penuh amarah. Tidak ada sapaan, tidak ada pertanyaan, "Kamu udah makan?" Tidak ada. Yang ada hanya tatapan dingin yang membuat dadaku langsung sesak. Aku mencoba bicara pelan. "Aku jelasin dulu." Tapi suamiku langsung memotong dengan suara tinggi. "Kamu kenapa sih sekarang jadi begini?" Aku langsung diam. Karena nada suaranya malam itu benar-benar berbeda. Bukan lagi suara laki-laki yang dulu lembut dan penuh perhatian. Tapi suara seseorang yang melihat istrinya sebagai masalah. Aku mencoba menahan tangis. Aku cuma capek. Tapi suamiku malah membentak lebih keras. Semua orang juga capek. Dek, air mataku langsung jatuh. Karena sekali lagi, rasa lelahku dianggap tidak penting. Aku mulai gemetar. Tapi kali ini, aku tidak mau diam lagi. Aku menatap suamiku sambil menangis lalu berkata, "Aku kerja tiap hari. Aku kasih semua uangku. Aku sampai gak punya pegangan buat diri sendiri." Dan jawaban suamiku benar-benar menghancurkan hatiku malam itu. "Itu kewajiban kamu sebagai istri." Ruangan langsung terasa sesak. Aku sampai sulit bernapas mendengar kalimat itu. Kewajiban? Sejak kapan menyerahkan seluruh hidup menjadi kewajiban seorang istri? Aku langsung tertawa kecil sambil menghapus air mata. Tapi tawaku terdengar sangat menyedihkan. "Aku ini istrimu, atau mesin uang keluargamu?" Suamiku langsung membanting remote TV ke meja. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar berteriak padaku. "Jangan ngomong kayak gitu soal ibu." Aku membeku. Tubuhku dingin. Karena aku tidak pernah menyangka laki-laki yang dulu bilang ingin menjagaku sekarang justru membuatku merasa sangat kecil. Aku mencoba bicara lagi dengan suara gemetar. "Aku gak pernah benci ibumu. Aku cuma pengen dihargai." Tapi suamiku malah berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku lemas. "Kalau kamu cinta sama aku, kamu harus bantu keluargaku tanpa banyak ngomong." Dek, kalimat itu langsung menusuk sampai ke dalam hati. Karena akhirnya aku sadar, cintaku sedang dipakai sebagai alat untuk membuatku terus mengalah. Aku menatap wajah suamiku lama sekali malam itu, lalu berkata sambil menangis, "Kalau aku terus kasih semuanya, nanti aku punya apa?" Dan jawaban suamiku benar-benar membuatku kehilangan harapan. "Kamu punya pahala." Aku langsung tertawa sambil menangis lebih keras. Karena lucunya, perempuan selalu diminta bertahan dengan janji pahala sementara hidupnya sendiri perlahan hancur. Aku mundur beberapa langkah sambil memegang dadaku yang terasa sakit. Lalu untuk pertama kalinya sejak menikah, aku berteriak keras di depan suamiku. "Aku ini manusia. Aku capek. Aku takut. Aku bukan ATM keluargamu." Rumah langsung sunyi. Dan untuk beberapa detik, aku bisa melihat keterkejutan di wajah suamiku. Mungkin karena selama ini aku selalu diam, selalu nurut, selalu mengalah. Dan malam itu, akhirnya semua rasa sakit yang kupendam bertahun-tahun pecah sekaligus. Air mataku terus jatuh. Aku menatap suamiku sambil berkata pelan, "Yang paling bikin aku hancur bukan ibumu, tapi kamu yang membiarkan semua ini terjadi." Ruangan kembali hening. Tapi seperti biasa, dia hanya diam. Dan diamnya malam itu membuatku sadar bahwa aku mungkin sudah kehilangan laki-laki yang dulu sangat kucintai.
Diam-diam aku mulai menyimpan rahasia. Setelah pertengkaran malam itu, aku tidak lagi melihat rumah tanggaku dengan cara yang sama. Ada sesuatu dalam diriku yang perlahan mati. Bukan rasa cinta. Karena sejujurnya, aku masih mencintai suamiku. Sangat mencintainya. Tapi rasa percaya itu mulai hancur sedikit demi sedikit. Karena aku sadar, orang yang seharusnya menjadi tempat paling aman untukku justru membiarkan aku tenggelam sendirian. Hari-hari berikutnya terasa sangat dingin. Aku dan suami masih bicara seperlunya. Masih makan bersama. Masih tidur di kasur yang sama. Tapi rasanya seperti dua orang asing yang dipaksa tinggal serumah. Dan yang paling menyakitkan, suamiku mulai lebih sering membela ibunya secara terang-terangan. Kalau ibu mertuaku menyindirku di telepon, dia diam. Kalau aku menangis, dia malah terlihat lelah. Seolah rasa sakitku hanya gangguan kecil dalam hidupnya. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, aku mulai memikirkan diriku sendiri. Aku mulai sadar kalau aku tidak bisa terus hidup tanpa pegangan. Karena kalau suatu hari sesuatu terjadi, aku mungkin akan benar-benar sendirian. Jadi diam-diam, aku mulai menyimpan rahasia. Hari itu sepulang kerja aku tidak langsung pulang. Aku pergi ke bank sendirian. Tanganku dingin waktu mengambil nomor antrean. Jantungku berdebar keras. Entah kenapa, aku merasa seperti sedang melakukan kesalahan besar. Padahal yang ingin kulakukan cuma satu. Menyelamatkan diriku sendiri. Saat namaku dipanggil, aku duduk di depan customer service sambil menahan gugup. Lalu dengan suara pelan aku berkata, "Saya mau buka rekening baru." Kalimat sederhana itu langsung membuat air mataku hampir jatuh. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar sampai sejauh ini aku kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Aku bahkan harus diam-diam hanya untuk punya simpanan pribadi. Setelah rekening itu jadi, aku duduk lama di luar bank sambil memegang buku tabungan kecil itu. Tanganku gemetar. Dan anehnya, aku merasa sedikit lega. Karena akhirnya, aku punya sesuatu yang benar-benar milikku sendiri lagi. Sejak hari itu, aku mulai menyisihkan sedikit uang diam-diam. Tidak banyak. Kadang hanya beberapa ratus ribu. Kadang 1 juta kalau ada lembur tambahan. Aku menyimpannya diam-diam seperti orang ketakutan. Dan setiap kali melakukannya, aku selalu merasa bersalah. Seolah perempuan memang tidak boleh punya pegangan sendiri setelah menikah. Padahal jauh di dalam hati, aku tahu aku melakukan ini untuk bertahan hidup. Beberapa minggu kemudian, aku mulai melihat perubahan pada diriku sendiri. Aku tidak lagi terlalu takut saat tanggal gajian datang. Karena untuk pertama kalinya, aku tahu masih ada sedikit uang yang bisa menyelamatkanku kalau keadaan semakin buruk. Tapi rahasia itu ternyata perlahan membuatku semakin sadar tentang satu hal. Aku tidak lagi merasa aman bersama suamiku. Dan kesadaran itu sangat menyakitkan. Suatu malam aku sedang memindahkan sedikit uang ke rekening rahasiaku saat suamiku tiba-tiba masuk kamar. Aku langsung panik dan buru-buru menutup layar ponsel. Dia menatapku curiga. "Ngapain?" Aku mencoba tersenyum biasa. "Cek kerjaan." Dia mengangguk lalu tidur seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi setelah itu, aku duduk lama di kamar mandi sambil menahan napas. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyembunyikan sesuatu dari laki-laki yang kucintai. Dan yang membuatku lebih sakit, aku melakukannya karena aku takut padanya. Malam itu aku melihat wajahku sendiri di cermin. Mata sembab, tubuh lelah, hati penuh cemas. Lalu tanpa sadar aku berkata pelan, aku berubah jadi perempuan yang selalu takut kehilangan uang. Padahal dulu, aku cuma ingin dicintai dengan tenang. Air mataku jatuh lagi. Karena semakin hari, aku semakin sadar. Aku tidak sedang hidup dalam rumah tangga. Aku sedang bertahan hidup di dalam hubungan yang perlahan menguras seluruh hidupku.
Ibu mertuaku mempermalukanku di depan semua orang. Sejak aku mulai mengurangi uang yang kuberikan, hubunganku dengan ibu mertuaku semakin buruk. Beliau tidak lagi pura-pura manis di depanku. Nada suaranya mulai berubah dingin. Tatapannya penuh sindiran. Dan yang paling menyakitkan, suamiku tetap berpihak padanya. Aku mulai merasa seperti musuh di keluarga itu. Padahal selama ini, akulah yang paling banyak berkorban. Hari itu keluarga besar suamiku mengadakan acara kumpul di rumah orang tuanya. Awalnya aku tidak ingin datang. Tubuhku lelah. Pikiranku juga sedang kacau. Tapi suamiku memaksa. Jangan bikin ibu malu. Datang aja bentar. Kalimat itu lagi. Selalu soal ibunya. Selalu soal menjaga perasaan keluarga. Sementara perasaanku sendiri tidak pernah benar-benar dianggap penting. Aku akhirnya datang dengan hati berat. Rumah itu ramai sekali. Saudara-saudara suamiku berkumpul. Anak-anak berlarian. Suara tawa terdengar di mana-mana. Dan di tengah keramaian itu, aku justru merasa sangat sendirian. Aku membantu di dapur seperti biasa. Memotong sayur. Menyiapkan minuman. Membersihkan meja. Meskipun sebenarnya aku hanya ingin duduk diam. Beberapa tante suamiku mulai bertanya soal pekerjaanku. Aku menjawab seperlunya sambil tersenyum kecil. Sampai tiba-tiba, ibu mertuaku berkata cukup keras dari ruang tamu. Sekarang menantu saya udah berubah. Semua orang langsung menoleh. Jantungku langsung berdebar keras. Aku mencoba tetap tenang. Tapi ibu mertuaku melanjutkan sambil tertawa kecil. Dulu rajin bantu keluarga. Sekarang mulai pelit. Dek. Rasanya seperti seluruh tubuhku langsung dingin. Ruangan mendadak sunyi beberapa detik. Lalu beberapa orang mulai saling pandang. Aku berdiri diam di dapur sambil memegang nampan. Tanganku gemetar hebat. Karena untuk pertama kalinya, aku dipermalukan di depan banyak orang seolah aku perempuan tidak tahu diri. Dan yang paling menghancurkan, suamiku hanya diam. Tidak ada pembelaan. Tidak ada usaha menghentikan ibunya. Dia justru sibuk menunduk sambil bermain ponsel. Aku benar-benar ingin menangis saat itu. Salah satu tante suamiku langsung berkata, "Iya ya. Sekarang perempuan kalau udah punya penghasilan besar suka susah diatur." Beberapa orang tertawa kecil. Dan saat itu, aku merasa harga diriku diinjak di depan semua orang. Padahal tidak ada satupun dari mereka yang tahu berapa banyak uang yang sudah kuberikan. Berapa banyak malam yang kulewati sambil menangis karena takut tabunganku habis. Mereka hanya tahu versi yang dibuat ibu mertuaku. Bahwa aku menantu pelit yang berubah setelah menikah. Aku mencoba menahan air mata sambil terus membereskan meja. Tapi tiba-tiba ibu mertuaku kembali berkata keras. Perempuan tuh harus ngerti diri. Kalau udah jadi istri ya wajib bantu keluarga suami. Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak. Karena lagi-lagi, pengorbananku dianggap kewajiban. Aku menoleh pelan ke arah suamiku. Aku berharap, sekali saja, dia akan berkata, "Sudah Bu. Dia udah banyak bantu." Tapi ternyata, dia tetap diam. Dan diamnya malam itu, lebih memalukan daripada semua ucapan ibunya. Aku akhirnya tidak kuat lagi. Aku meletakkan gelas di meja lalu berkata dengan suara gemetar, "Saya udah bantu semampu saya, Bu." Ruangan langsung hening. Semua mata menatapku. Dan ibu mertuaku langsung tertawa sinis. "Semampunya. Gaji kamu gede kok." Dek. Aku langsung membeku. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar. Di mata mereka, nilai diriku memang hanya sebatas uang. Bukan sebagai istri. Bukan sebagai manusia. Aku hanya sumber penghasilan. Air mataku akhirnya jatuh juga. Aku menatap semua orang di ruangan itu satu persatu. Lalu berkata pelan sambil menangis.
Apa gak ada satupun yang mikir kalau saya juga capek? Ruangan langsung sunyi total. Tapi tidak ada yang menjawab. Karena kadang, orang yang terlalu lama dimanfaatkan memang tidak dianggap punya rasa sakit. Aku mengetahui kemana semua uangku sebenarnya pergi. Setelah acara keluarga malam itu, aku pulang dengan hati yang benar-benar hancur. Sepanjang perjalanan aku hanya diam. Mataku masih panas karena menahan tangis. Dan yang paling menyakitkan, suamiku sama sekali tidak merasa ada yang salah. Dia bahkan sempat berkata santai di motor, "Kamu tadi gak usah terlalu dibawa perasaan." Dek, kalimat itu langsung membuat dadaku sesak lagi. Karena ternyata, dipermalukan di depan keluarga besar masih dianggap hal biasa baginya. Aku hanya tertawa kecil sambil menatap jalan. Tapi di dalam hati, sesuatu benar-benar mulai mati malam itu. Sesampainya di rumah aku langsung masuk kamar tanpa bicara apapun. Aku terlalu lelah untuk bertengkar. Tapi justru malam itu, aku akhirnya mengetahui sesuatu yang benar-benar menghancurkan sisa perasaanku. Semua bermula saat suamiku mandi. Ponselnya tertinggal di atas kasur. Aku sebenarnya tidak pernah suka membuka HP pasangan. Karena dulu aku selalu percaya hubungan dibangun dengan kepercayaan. Tapi malam itu, entah kenapa hatiku terasa sangat tidak tenang. Dan untuk pertama kalinya, aku membuka ponsel suamiku. Tanganku gemetar hebat. Aku bahkan merasa bersalah pada diriku sendiri. Tapi rasa penasaran itu terlalu besar. Aku membuka chat dengan ibu mertuaku. Dan semakin aku membaca, napasku mulai terasa berat. Ternyata selama ini, uang yang kuberikan tidak benar-benar dipakai untuk kebutuhan keluarga seperti yang selalu mereka katakan. Sebagian besar dipakai membayar utang lama keluarga suamiku. Ada cicilan motor adik ipar. Ada utang usaha omnya. Bahkan ada biaya renovasi rumah yang selama ini tidak pernah diberitahukan padaku. Dan yang paling membuatku hancur, aku menemukan satu pesan dari ibu mertuaku. Untung anak itu gajinya besar. Kalau gak, kita susah bayar semuanya. Anak itu, bukan menantu, bukan keluarga. Aku hanya disebut, anak itu. Tanganku langsung dingin. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Karena saat itu, aku sadar sepenuhnya. Mereka mempertahankanku bukan karena sayang. Mereka membutuhkanku karena uangku. Aku terus membaca chat lain dengan tangan gemetar. Dan setiap kalimat terasa seperti pisau yang menusuk pelan. Suruh dia transfer lagi. Dia pasti nurut sama kamu. Jangan sampai dia pegang uang terlalu banyak. Aku langsung menutup mulutku sendiri supaya tidak menangis keras. Karena semua ketakutanku ternyata benar. Aku benar-benar sedang dikendalikan. Dan yang paling menghancurkan, suamiku mengetahui semuanya sejak awal. Dia tahu uangku dipakai untuk apa. Dia tahu keluarganya memanfaatkanku. Tapi dia tetap membiarkannya terjadi. Aku langsung meletakkan ponsel itu perlahan. Lalu duduk di lantai sambil memeluk lututku sendiri. Dadaku sakit sekali, karena akhirnya aku sadar. Aku selama ini bukan pasangan dalam rumah tangga ini. Aku adalah solusi keuangan keluarga mereka. Dan saat suamiku keluar dari kamar mandi sambil santai mengeringkan rambut, aku langsung menatapnya dengan mata penuh air. Dia terlihat bingung. "Kamu kenapa?" Aku tertawa kecil. Tapi tawaku benar-benar penuh luka. "Jadi selama ini uangku dipakai bayar utang keluargamu?" Wajah suamiku langsung berubah. Dia terdiam beberapa detik. Dan dari tatapannya, aku langsung tahu. Dia ketahuan. Aku berdiri sambil menangis. "Kamu bohong sama aku?" Suamiku buru-buru mendekat. "Dengerin dulu." Tapi aku langsung mundur. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa takut disentuhnya. Aku menatap wajah laki-laki yang dulu sangat kucintai itu sambil air mata terus jatuh. Lalu berkata dengan suara gemetar,
Kalian mempertahankan aku karena cinta, atau karena gajiku? Ruangan langsung sunyi. Dan yang paling menghancurkan, suamiku tidak bisa langsung menjawab. Aku akhirnya membuat keputusan yang mengubah hidupku. Setelah malam itu, aku tidak lagi bisa melihat suamiku dengan cara yang sama. Setiap kali menatap wajahnya, yang kuingat bukan lagi laki-laki yang dulu membuatku jatuh cinta, tapi seseorang yang diam-diam membiarkan aku diperas demi menyelamatkan keluarganya sendiri. Dan itu menghancurkan hatiku lebih dalam daripada semua hinaan ibu mertuaku. Malam setelah aku mengetahui semuanya, aku hampir tidak tidur. Aku duduk di pinggir kasur sambil menatap jendela kamar sampai pagi. Suamiku beberapa kali mencoba bicara, tapi aku tidak sanggup mendengar suaranya. Karena setiap penjelasan sekarang terasa seperti kebohongan baru. Yang paling menyakitkan, selama ini aku benar-benar percaya padanya. Aku percaya setiap kali dia bilang, "Ini buat keluarga. Ini demi kebaikan bersama." Padahal kenyataannya, aku sedang dijadikan penopang seluruh masalah keuangan keluarganya. Dan lucunya, mereka masih membuatku merasa bersalah saat mulai kelelahan. Pagi harinya aku pergi kerja dengan mata bengkak. Sepanjang perjalanan aku terus berpikir, kalau aku tetap bertahan, apa hidupku akan berubah? Atau aku akan terus menjadi ATM berjalan sampai benar-benar habis? Hari itu aku tidak bisa fokus bekerja. Beberapa kali aku menangis diam-diam di toilet kantor. Sampai akhirnya, satu kalimat dari teman kantorku membuatku tersadar. Dia berkata pelan sambil melihat wajahku. "Kamu tuh terlalu takut kehilangan orang lain sampai lupa nyelamatin diri sendiri." Dek, kalimat itu langsung terasa menusuk. Karena benar. Selama ini aku terlalu sibuk mempertahankan pernikahan sampai lupa mempertahankan diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir tentang pergi. Bukan pergi sebentar untuk menenangkan diri, tapi benar-benar meninggalkan semuanya. Awalnya pikiran itu membuatku takut, karena aku masih mencintai suamiku. Aku masih berharap dia berubah. Tapi semakin kupikirkan, semakin aku sadar satu hal. Orang yang benar-benar mencintai kita tidak akan tega melihat kita hancur perlahan. Sepulang kerja hari itu, aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku pergi melihat sebuah kontrakan kecil dekat kantorku. Tempatnya sederhana sekali. Kamar sempit, cat dindingnya mulai mengelupas, dan jendelanya kecil. Tapi entah kenapa, saat berdiri di sana aku justru merasa lebih tenang dibanding saat berada di rumah sendiri. Karena setidaknya, tidak ada yang akan mengambil hasil kerjaku di tempat itu. Aku duduk lama di dalam kontrakan kosong sambil menangis. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar membayangkan hidup tanpa suamiku. Dan bayangan itu terasa sangat menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan lagi kalau aku terus hidup seperti sekarang. Malamnya aku pulang ke rumah dengan hati sangat berat. Suamiku langsung mendekat saat melihatku masuk. Matanya merah seperti habis menangis. "Kita ngobrol ya?" Aku langsung menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa aman mendengar kalimat itu. Aku duduk pelan di sofa. Lalu suamiku mulai bicara. "Aku cuma pengen bantu keluarga." Air mataku langsung jatuh lagi. Karena lucunya, semua orang selalu punya alasan saat menyakiti kita. Aku mengusap air mata lalu berkata pelan. "Terus aku siapa? Kenapa hidupku harus habis buat bantu semua orang sementara aku sendiri hancur?" Suamiku langsung diam. Dan aku melanjutkan dengan suara gemetar. "Aku sampai takut lihat tanggal gajian. Aku sampai takut pegang uang. Aku bahkan harus diam-diam nabung karena takut suatu hari gak punya apa-apa." Wajah suamiku langsung berubah. Mungkin itu pertama kalinya dia sadar seberapa takutnya aku selama ini. Tapi semuanya sudah terlalu terlambat. Karena luka yang terlalu lama dipendam, tidak bisa sembuh hanya dengan penyesalan.
Aku menarik napas panjang. Lalu untuk pertama kalinya, aku mengatakan sesuatu yang selama ini hanya kusimpan dalam hati. Aku pengen pergi. Ruangan langsung sunyi. Dan saat melihat wajah suamiku yang langsung pucat, aku sadar. Keputusan itu akhirnya benar-benar keluar dari mulutku. Semua orang panik saat aku berhenti menjadi ATM keluarga mereka. Setelah aku mengatakan ingin pergi, rumah mendadak terasa sangat sunyi. Suamiku hanya menatapku dengan wajah pucat. Seolah dia tidak pernah membayangkan aku benar-benar bisa meninggalkan semuanya. Padahal, aku sendiri juga tidak pernah membayangkan akan sampai di titik ini. Karena sejujurnya, aku menikah untuk bertahan, bukan untuk pergi. Aku tipe perempuan yang selalu mencoba memperbaiki semuanya. Makanya selama ini aku terus bertahan meski perlahan dihancurkan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar habis. Suamiku langsung mendekat sambil memegang tanganku. Jangan ngomong kayak gitu. Aku perlahan menarik tanganku. Karena entah kenapa, sentuhannya tidak lagi membuatku tenang. Aku hanya merasa lelah. Sangat lelah. Malam itu kami tidak banyak bicara lagi. Aku tidur sambil membelakangi suami. Dan sepanjang malam, aku terus menangis diam-diam. Karena keputusan untuk pergi ternyata jauh lebih menyakitkan daripada yang kubayangkan. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu aku tidak punya pilihan lain kalau ingin menyelamatkan diriku sendiri. Keesokan paginya, hari gajian kembali datang. Biasanya hari seperti ini selalu membuatku cemas. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Aku bangun dengan perasaan dingin. Bukan takut, bukan sedih, tapi seperti seseorang yang akhirnya sudah terlalu lelah untuk terus mengalah. Ponselku mulai ramai sejak pagi. Notifikasi masuk. Pesan dari ibu mertuaku. Panggilan tidak terjawab. Dan tepat seperti yang kuduga, pesan pertama beliau berbunyi, "Udah masukkan. Transfer sekarang. Ibu lagi butuh." Aku menatap layar ponsel cukup lama. Biasanya setelah membaca pesan seperti itu, tanganku langsung gemetar. Tapi pagi itu, aku justru merasa kosong. Karena akhirnya aku sadar, kebutuhan mereka tidak akan pernah selesai selama aku terus memberi. Aku membuka aplikasi mobile banking. Gajiku sudah masuk penuh. 15 juta. Angka yang dulu selalu membuatku bangga, sekarang justru membuatku stres setiap bulan. Tanganku bergerak pelan. Tapi kali ini, bukan membuka menu transfer ke rekening ibu mertuaku. Aku justru memindahkan sebagian besar uang itu ke rekening rahasiaku. Dan saat tombol transfer berhasil ditekan, air mataku langsung jatuh. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Belum sampai 1 jam, telepon dari ibu mertuaku langsung masuk berkali-kali. Aku tidak mengangkat. Lalu pesan mulai berdatangan. "Kenapa belum transfer? Kamu sengaja ya? Jangan kurang ajar sama orang tua." Dadaku tetap berdebar keras membaca semua itu. Karena meskipun aku sudah lelah, aku tetap manusia yang takut dianggap anak durhaka. Tapi kali ini, aku memaksa diriku bertahan. Siang harinya, ibu mertuaku tiba-tiba datang ke rumah bersama suamiku. Wajah mereka panik. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di mata mereka. Bukan takut kehilangan aku, tapi takut kehilangan uangku. Ibu mertuaku langsung masuk sambil berkata keras, "Mana transferannya?" Aku berdiri pelan dari sofa. Tanganku dingin. Jantungku berdebar. Tapi kali ini, aku tidak mundur. Aku menatap beliau langsung lalu berkata dengan suara pelan, "Mulai bulan ini, saya berhenti kasih semua gaji saya." Dek. Rumah langsung hening. Dan beberapa detik kemudian, semuanya meledak. "Apa? Kamu gila ya? Kamu mau bikin keluarga susah?
Ibu mertuaku langsung menangis histeris. Suamiku terlihat panik. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat mereka benar-benar kehilangan kendali. Karena selama ini, mereka terlalu yakin aku akan selalu nurut. Aku menatap mereka sambil air mata mulai jatuh lagi. Lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku udah terlalu lama hidup buat semua orang. Sekarang aku mau nyelamatin hidupku sendiri." Suamiku langsung mendekat sambil berkata, "Kamu gak bisa egois begini." Aku langsung tertawa kecil. Tapi tawaku benar-benar penuh luka. Egois. Aku kasih hampir seluruh hidupku buat keluarga kalian. Dan sekarang aku dibilang egois karena mau menyisakan sedikit buat diriku sendiri. Ruangan langsung sunyi. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, aku berhenti takut dianggap jahat. Aku memilih pergi demi menyelamatkan diriku sendiri. Setelah keributan besar itu, rumah tanggaku tidak pernah benar-benar sama lagi. Suasana rumah berubah sangat dingin. Ibu mertuaku terus menelepon suamiku sambil menangis. Saudara-saudaranya mulai ikut-ikut campur. Dan aku justru semakin yakin bahwa selama ini aku memang hanya dipertahankan karena uang. Karena anehnya, sejak aku berhenti memberi semuanya, semua orang mendadak berubah panik. Tidak ada yang bertanya, "Apa kamu capek? Apa kamu bahagia?" Tidak ada. Yang mereka pikirkan hanya satu. Bagaimana caranya supaya aku kembali menurut. Hari-hari berikutnya terasa sangat melelahkan. Suamiku mulai sering marah. Kadang mendiamkanku seharian. Kadang tiba-tiba bicara sinis. "Kamu berubah banget sekarang." Kalimat itu terus dia ulang. Padahal jauh di dalam hati, aku ingin sekali bertanya balik. Atau sebenarnya aku cuma berhenti membiarkan diriku dipakai. Tapi aku terlalu lelah untuk bertengkar lagi. Aku mulai hidup seperti bayangan di rumah sendiri. Bangun pagi, kerja, pulang, diam. Dan setiap malam, aku menangis sendirian sambil memikirkan satu hal. Pergi. Awalnya aku terus menolak pikiran itu. Karena meskipun terluka, aku masih mencintai suamiku. Aku masih ingat bagaimana dulu dia membuatku merasa aman. Bagaimana dulu kami tertawa bersama. Bagaimana dulu aku percaya dia akan menjagaku. Tapi sekarang, aku justru takut hidupku habis kalau terus bertahan bersamanya. Suatu malam aku pulang kerja lebih lambat dari biasanya. Tubuhku benar-benar lelah. Begitu masuk rumah, aku mendengar suamiku sedang menelepon ibunya. Dan saat mendengar kalimat berikut, langkahku langsung berhenti. "Sabar dulu, Bu. Nanti aku bujuk lagi." Dek. Dadaku langsung terasa kosong. Karena saat itu, aku sadar. Bahkan setelah semua tangisku, semua rasa sakitku, dia masih berusaha membuatku kembali menyerahkan uangku. Bukan melindungiku. Bukan memperbaiki rumah tangga kami. Tapi membujukku supaya kembali menjadi sumber uang keluarga mereka. Aku langsung masuk kamar tanpa suara. Tanganku gemetar hebat. Dan malam itu, sesuatu dalam diriku benar-benar patah. Aku membuka lemari perlahan. Lalu mulai memasukkan pakaian ke dalam koper kecil. Satu persatu. Tanganku terus gemetar saat melipat bajuku sendiri. Karena sampai detik itu, aku masih berharap semua ini cuma mimpi buruk. Air mataku jatuh tanpa berhenti. Karena sejujurnya, tidak ada perempuan yang menikah dengan niat ingin pergi. Kami bertahan selama mungkin karena kami mencintai. Tapi kadang, cinta saja tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang yang terus dihancurkan. Saat aku sedang membereskan pakaian, suamiku tiba-tiba masuk kamar. Dia langsung membeku melihat koper di atas kasur. Wajahnya langsung pucat. "Kamu mau kemana?" Aku menunduk sambil terus melipat pakaian. Karena kalau aku melihat matanya, aku takut tidak jadi pergi. Dia mendekat dengan suara mulai panik. "Jangan bercanda kayak gini." Air mataku jatuh lagi.
Lalu untuk pertama kalinya, aku berkata jujur tanpa menahan apapun. Aku capek hidup cuma buat jadi ATM keluarga kamu. Ruangan langsung sunyi. Suamiku langsung memegang tanganku. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, dia menangis di depanku. Aku salah? Jangan pergi. Tangisku langsung pecah saat mendengar itu. Karena jauh di dalam hati, aku masih ingin dia menahanku. Masih ingin semuanya kembali seperti dulu. Tapi luka yang terlalu lama dipendam, tidak bisa hilang begitu saja. Aku memandang wajah suamiku sambil menangis. Lalu berkata pelan, aku terlalu lama ngorbanin diriku sendiri buat bikin semua orang bahagia. Sekarang, aku cuma pengen nyelamatin diriku sendiri. Dan malam itu, dengan koper kecil dan hati yang hancur, aku akhirnya melangkah keluar dari rumah yang dulu sangat kuperjuangkan untuk dipertahankan. Akhir yang membuat semua orang pro kontra. Malam saat aku pergi, hujan turun sangat deras. Aku berjalan keluar rumah sambil membawa koper kecil dan sisa harga diriku yang masih bisa kuselamatkan. Di belakangku, suamiku terus memanggil namaku. Suaranya terdengar panik. Bahkan untuk pertama kalinya, aku mendengar dia menangis sejadi-jadinya. Tapi langkahku tetap berjalan. Karena kalau malam itu aku berhenti, aku takut akan kembali menjadi perempuan yang terus mengalah sampai dirinya habis. Aku naik taksi sambil menangis sepanjang jalan. Dadaku sakit sekali, karena sejujurnya, aku tidak pernah ingin rumah tanggaku berakhir seperti ini. Aku hanya ingin dicintai tanpa dimanfaatkan. Hanya itu. Aku akhirnya tinggal di kontrakan kecil dekat kantor. Tempatnya sederhana, sepi, dan jauh dari nyaman. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur tanpa rasa takut menunggu tanggal gajian. Tidak ada yang mengetuk pintu meminta transfer. Tidak ada yang mengatur uangku. Tidak ada yang membuatku merasa bersalah karena menjaga hidupku sendiri. Dan malam pertama di kontrakan itu, aku menangis sangat lama. Bukan karena menyesal pergi, tapi karena akhirnya aku sadar. Selama ini aku terlalu keras pada diriku sendiri demi mempertahankan orang-orang yang bahkan tidak menjagaku. Hari-hari setelah aku pergi langsung kacau. Ibu mertuaku menelepon terus-menerus. Kadang menangis, kadang marah. Kamu tega ninggalin suami. Istri kok melawan keluarga. Bahkan beberapa saudara suamiku mulai menuliskan sindiran di media sosial. Katanya aku perempuan egois. Katanya aku sombong karena punya penghasilan besar. Katanya aku lupa diri setelah sukses. Dan lucunya, tidak ada satupun yang membahas bagaimana aku diperas bertahun-tahun. Karena di masyarakat, perempuan yang diam saat dimanfaatkan disebut istri baik. Tapi saat mulai melindungi dirinya sendiri, langsung dianggap durhaka. Suamiku terus datang ke kontrakanku beberapa kali. Wajahnya berubah jauh. Lebih kurus, lebih lelah, matanya selalu merah. Dan setiap datang, dia selalu berkata hal yang sama. Pulang ya. Air mataku selalu jatuh setiap mendengar itu. Karena aku masih mencintainya. Tapi cinta yang terus dipakai untuk melukai, lama-lama berubah jadi luka yang menakutkan. Suatu malam dia datang lagi. Kami duduk berdua di kontrakan kecilku. Tidak ada teriakan. Tidak ada pertengkaran. Hanya dua orang yang sama-sama lelah. Lalu akhirnya dia berkata pelan sambil menangis. Aku baru sadar. Selama ini aku kehilangan istriku pelan-pelan. Dek. Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak. Karena lucunya, aku juga merasa kehilangan diriku sendiri pelan-pelan selama menikah dengannya. Aku menatap suamiku lama sekali. Lalu berkata dengan suara gemetar, yang paling bikin aku hancur bukan ibumu, tapi kamu yang selalu membiarkan semuanya terjadi. Suamiku langsung menunduk sambil menangis. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang benar-benar nyata di wajahnya.
Tapi sayangnya, beberapa luka datang terlambat untuk diperbaiki. Sekarang aku masih hidup sendiri. Aku kembali menabung. Kembali belajar mencintai diriku sendiri. Dan kembali mencoba berdiri tanpa rasa takut. Memang sepi. Tapi setidaknya, aku tidak lagi merasa dipakai. Dan sampai hari ini, aku masih sering bertanya dalam hati, kenapa perempuan yang bekerja keras selalu dianggap wajib mengorbankan semuanya demi keluarga suami? Kenapa saat perempuan mulai menjaga dirinya sendiri, dia langsung disebut egois? Apa istri memang harus terus memberi sampai dirinya habis demi disebut wanita baik? Atau sebenarnya, wanita juga berhak berkata, cukup. Sebelum hidupnya benar-benar hancur? Buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir, coba tulis pendapat kalian di komentar. Kalau kalian jadi aku, apa kalian akan tetap bertahan demi suami? Atau kalian juga akan memilih pergi demi menyelamatkan diri sendiri? Semoga kita semua dijauhkan dari hubungan yang membuat kita kehilangan diri sendiri. Wassalamualaikum.